Dulu saya pernah jadi Kapolpil, Pak. Apa itu? Saya pedagang ekstasi. Terus katanya Bapak mualaf. Saya mualaf, Pak. Ya, umur berapa? Saya mualaf sejak tahun 98. Sejak tobat dari ekstasi itu? Iya. Saya mulai belajar ke agama. Oh, begitu. Dulu saya Katolik, Pak. Kisah mati suri Bupati Banjarnegara Budi Sarwono mencuri perhatian publik. Video pengakuannya viral di sejumlah media sosial dan ramai diperbincangkan. Sebelum menjadi bupati, ia mengaku pernah menjadi bandar narkoba dan kepala pengepul ekstasi di daerahnya. Suatu ketika, usai menikmati obat terlarang itu, Budi melebihi dosis dan dinyatakan meninggal. Tubuh dinginnya telah disimpan di kamar jenazah rumah sakit. Tak disangka, ia mengalami perjalanan spiritual saat mati suri dan kembali hidup. Dia mendapatkan hidayah dan akhirnya menjadi mualaf. Penasaran kisah lengkapnya? Simak dengan baik agar tidak gagal paham. Ini dia penjelasannya, untuk kamu. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi, untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Melansir dari kanal YouTube Banjarnegara, Budi Sarwono menceritakan masa mudanya yang cukup kelam. Dia mengaku telah insaf dan berhenti dari dunia hitam sejak 1998. Alhamdulillah, sudah berhenti dari dunia itu semua, kata Budi. Kala itu, Budi menerima banyak pelanggan. Karena, ada narkoba baru dan untuk menilai kualitas. Mereka pun menikmati bersama. Saat itulah Budi mengalami overdosis dan meninggal. Pada waktu itu, saya pulang ke tempat mertua di Purwokerto. Dulu, kalau orang yang belanja narkoba sama saya, kulakukanlah. Kan pasti nyoba bersama-sama. Pihak medis telah menyatakan Budi meninggal. Tubuhnya sudah dibawa ke kamar mayat. Meski ternyata kuasa Tuhan berkehendak lain. Dulu dinyatakan sama dokter, saya dinyatakan mati, karena sudah ada di kamar mayat pada waktu itu. Alhamdulillah, saya bangun lagi, ungkap Budi. Budi mengaku sangat tersiksa dan ketakutan dengan pengalaman mati surinya tersebut. Cuma di alam mimpi itu, saya mati. Aduh, sangat menakutkan sekali dan sangat tersiksa sekali, imbuhnya. Berkat pengalaman mati suri itu, Budi akhirnya tersadar dan memeluk Islam. Sosok putih yang muncul menyiksa dirinya meminta Budi untuk berbuat baik. Hal itu pula yang membuat ingat pada pesan kedua orang tuanya, untuk memilih orang lain yang membutuhkan. Saya ingat langsung, ketika saya buang semua narkoba di WC itu. Saya ingat pesan bapak saya, selalu tergiang-giang ibu dan bapak. Kalau kamu punya rezeki, untuk orang miskin, yatim piatu, ucap Budi. Sejak kecil, Budi sudah ditanamkan untuk berbuat baik. Apalagi saat dirinya akan dilantik jadi pemimpin. Nanti kalau sudah dilantik jadi bupati, suruh baju, tolong diopeni untuk dirawat masyarakat kecil, tulisnya. Saat mati suri dan berada di alam lain, Budi mengaku dipukuli atau disiksa oleh sosok putih. Dia juga dipertemukan dengan sosok seorang bocah yang memintanya mengucapkan istighfar agar siksaan itu dihentikan. Kata dokter, saya sudah diikat semua. Sudah di kamar mayat, terus saya teriak-teriak. Ditolong sama dokter. Setelah kembali sehat ditanya, mimpi saya digebukin sama orang-orang pakai baju putih. Terus, ada anak kecil suruh istighfar. Saya enggak tahu apa itu istighfar, cerita Budi, dikutip dari kanal YouTube Hotman Paris Official. Setelah memohon ampun kepada Tuhan, sosok putih itu berhenti memukulinya dan bertanya agama yang dianutnya. Dia lantas menjawab ingin masuk Islam. Semenjak memeluk Islam, Budi merasa hidupnya menjadi lebih tenang. Saya berucap, ya Tuhan ampuni saya. Terus, berhentilah dia, terus ditanya, kamu masuk agama apa? Saya ingin Islam. Setelah itu hidup saya tenang, pungkasnya. Sejak kecil, Budi selalu diajarkan orang tuanya untuk berbagi kepada sesama. Bahkan kebiasaan berbaginya sudah rutin dijalankan sejak jadi bandar narkoba. Kala itu, ia meminta rekannya untuk membantu membagikan 1 truk ke panti asuhan. Waktu saya jadi bandar narkoba di Purwokerto, itu saya kalau sampai, pasti belanja beras 1 truk. Semua agen-agen saya datang, saya pesan, saya ngirim,
Saya bagi berasnya, minta didoakan. Mungkin kalau saya bilang itu hasil ekstasi, dibuang itu, katanya. Budi merasa berkat beras yang rutin dibagikan itu ada doa yang mengalir untuk dirinya. Termasuk dengan pengalaman mati suri yang memberinya hidayah. Didoakan di situ, beras yang dibagi. Alhamdulillah, dengan yang saya nyatakan mati suri itu, ternyata sebuah hidayah untuk saya, papar Budi. Sosok putih di pengalaman mati surinya itu, memandu Budi untuk melantunkan syahadat. Saya mendapatkan petunjuk di dalam pengakuan saya sendiri, setelah saya disiksa sama orang yang menggunakan baju putih-putih. Saya ditanya mau masuk agama apa? Saya bilang, Islam. Terus saya dituntun untuk membaca syahadat, terangnya. Semenjak memeluk Islam, Budi memutuskan untuk menjadi santri di Desa Wedusan, Tayu, Pati, Jawa Tengah. Di sana, ia belajar agama dari seorang kiai bernama Mbah Sutikno. Kalau kamu sudah mengaku utusan Allah, berbuatlah yang baik. Kalau enggak, kamu akan tersiksa lebih dari ini. Saya dari situ mulai berpikir, iya, saya salah semua. Saya harus berbuat yang baik semua, tutur Budi. Setelah menamatkan pendidikan agama, Budi mencoba merantau untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Saya merantau cari duit lah, usaha yang benar. Tahun 2003 dipanggil sama ayah, karena tahu, saya pernah nyantri di Pati, ujarnya. Dalam kesempatan berbeda, Budi menceritakan perjalanan hidupnya di Hotman Paris. Ia mengaku pernah menjadi preman, khususnya sebagai bandar narkoba sejak tahun 1993. Dulu saya pernah jadi kapolpil, Pak. Apa itu? Apa tuh Pak? Pil itu apa? Kepala pengepul pil, Pak. Hah? Hah? Saya pedagang ekstasi dulu, Pak. Oh, katanya Bapak mualaf. Saya mualaf, Pak. Umur berapa? Saya mualaf sejak tahun 98. Sejak tobat dari ekstasi itu? Iya. Saya mulai belajar ke agama. Oh, begitu. Dulu saya Katolik, Pak. Iya, dulu, bekas preman. Saya dulu jadi kapulpil, kepala pengepul pil. Saya bekas pedagang ekstasi. Saya main dari 1993 sampai 1998. Saya mualaf 1998 itu, kata Budi seperti dikutip dari kanal YouTube Hotman Paris Official.